Muhammadin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sebelumnya kita jauh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang sangat berbahagia ini, semoga kebahagiaan kita terus mengantarkan kita hingga hidup di dunia sampai di alam barzah di bagian alam. Amin. Anak-anakku semuanya, bacaan yang paling besar pahalanya adalah bacaan Al-Quran. Yang lebih bagus pahalanya lebih besar. Bukan dari segi suara, lebih bagus bacaan, karena kalau suara kan masing-masing sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas, orang ahli membaca Al-Quran itu hikmahnya sangat baik. Buat pribadinya, ya buat semua. Jadi sampai kapanpun kita rajin dan harus tuh sangat baik, sangat bagus. Di antaranya yang perlu kita perhatikan pada waktu baca Al-Quran, di antaranya apa? Yang agak paling sulit itu murojaah. Nah, biasanya kita berhenti bukan pada wakofnya, kita harus mengulang dari mana nih. Nah, ini yang agak sulit. Dari situlah ada istilah satu kalimat itu minimal setidaknya, tapi yang lebih baik dari kalimat-kalimat yang sangat berkaitan dengan kalimat pada waktu kita berhenti. Contoh diantaranya, kalau di dalam ilmu nahwu ada istilah tarkiban, gitu kan? Mubtada, khobar. Kalau kita mengulang, jangan dari khobarnya, dari mubtada. Bagi yang sudah ngerti. Kalau bagi yang belum ngerti, ya kira-kira aja lah. Lebih bagus dari mana. Cuman minimal satu kalimat, itu bukan berarti itu yang benar. Minimal setidaknya. Contoh dikit, umpamanya ada mubtada dengan khabar, mungkin sudah ngerti nahwu kita apa namanya nahwu kan kita ya, kita mengulang bukan dari khabar, dari mubtada. Itulah sulitnya murojaah di situ, sedikitnya harus agak ngerti, karena isimnya dan khabarnya berarti kita mengulang dari kanaknya, itu kan? Biar satu kalimat itu cukup, tapi belum memenuhi kesempurnaan. Disitulah sulitnya. Kecuali orang sudah ngerti apa yang kita baca. Itu yang perlu perhatikan. Keduanya diantara yang perlu kita camkan, kita ingat-ingat huruf-huruf halak.
Huruf halak itu tempatnya di mana sih? Ada berapa? Di situ. Terus kita ingat itu kan? Yang pas posisinya di mana? Kalau halak itu maknanya apa sih? Gorokan sono. Itu maksudnya perlu kita pelajari, karena kalau baca Al-Quran lebih bagus, pahalanya lebih gede. Itu masalahnya. Dan pasti ada hikmahnya. Setiap kalimat, setiap huruf, setiap ayat pasti membawa hikmah, mengantarkan pembacanya. Jadi kita rajin membaca ayat suci Al-Quran, rajin terus, itu memang sangat bagus. Setelah Al-Quran baru bersaji. Jadi diantaranya yang perlu kita perhatikan yaitu huruf halak yang posisinya di situ kita ngelokkan. Dan pada waktu mensukun antara huruf-huruf yang agak mirip, si disukunnya ta, disukunnya to, nah disitulah kita harus ingat. Kan makhorijul hurufnya beda, makhorijul ta dan apa to, itu kan, itu pasti beda. Ketika disukunnya sin, shin, sod, nah disitulah kita harus ingat lagi, harus waspada. Maksudnya supaya pahalanya lebih besar, faedahnya lebih besar. Disitu. Karena sebetulnya Al-Quran adalah mengantarkan kita semuanya. Insya Allah orang yang rajin baca Al-Quran dipermudah segala permasalahannya, apalagi sengaja terus meningkatkan kemampuannya supaya lebih bagus lagi. Disitulah. Jadi kalau yang lebih bagus pahalanya lebih besar. Kita harus ucapkan itu. Ingat. Jadi terutama yang paling besar bacanya adalah Al-Quran. Al-Quran baru bersaji, baru lain-lainnya, baca kitab dan sebagainya. Dan kalian semoga manfaat ilmunya. Panjang umurnya, dapat suami atau keluarga yang bisa mengantarkan kita, maksudnya ke tempat yang positif, ke mardhatillah. Jadi berarti cari suami itu harus memilih gak? Harus memilih. Jangan sampai kita punya suami ditarik-tarik aja, abot, berat, baca ibadahnya susah, wah udah itu rugi. Jadi andai kan ini sih ada seorang laki-laki yang datang sama kamu, jangan kamu terburu-buru, dicari dulu, pengen tahu dulu itu kan. Jadi ya nanti gitu terburu-buru, karena kita kalau bisa dapat suami yang bisa mengantarkan kita, minimal yang menunjang perjuangan kita. Karena kita sebetulnya pulang dari pesantren, apakah kuliah dulu, apa dulu, kerja dulu, nanti kita punya niat lillahi kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah.
mengembangkan agama Allah. Jadi otomatis harus bermasyarakat, gitu kan? Supaya matinya jadi pejuang seperti Nyai Mas Ayu Lodaya dan nyai-nyai lainnya. Insya Allah para beliau itu wafatnya pada syahid. Kenapa para beliau itu selalu mencari atau mengembangkan agama Islam? Ini Mas Ayu Ganda Sri Dai, ahli dakwah kemana-mana, banyak murid-muridnya, pengikutnya banyak. Hanya kita pada waktu tawasulan dihormat Gandasari istajib doana, maksudnya barangkali sedikit peninggalan yang ditinggal ini Mas Ayu Gandasari sedikitnya nempel sama kita. Ini Mas Ayu Gandasari itu orang mana sih? Namanya Fatimah. Tuh Syarifah dari keturunan Raja Aceh. Namanya Fatimah. Kenapa dipanggil Gandasari? Karena menurut sejarah, bot saya ayu mambu ewan. Ya Allah, bot saya ayu mambu wangi. Ya Allah. Sekarang ada nggak ya? Keleknya beriben? Ya sekarang juga banyak yang keleknya wangi itu setiap mau berangkat sekolah kan. Pakai apa itu? Disemprot. Sunnah pakai wangi supaya tidak mengganggu orang lain. Nah itu karena biar lagi tawasul, lagi sholat mampu kelek, gimana sholat yang bisa khusyuk gak? Tuh lagi sholat kelek, aduh yo. Kayaknya disunatkan sebelum sholat itu apa? Mandi, dan disunatkan pakai sabun. Tuh minimal sunnah mandi berapa kali? Dua kali, pagi dan sore buat malam, pagi buat siang, kecuali ada suatu hal kegiatan mendadak gitu kan. Nah di situ namanya tambahan sunnah lagi. Seperti kita mau sekarang nih rubung wis pada dus dulu mau sore yang benar. Tuh, jadi harus ingat bahwa mandi itu hukumnya kalau punya air lagi darurat ya gimana lah caranya, kira-kira tidak terlalu mengganggu, mengurangi kan gitu. Namanya kalau musim kemarau kan maklum hujannya kurang gitu kan, ya maklum, tapi sunnah 2 kali minimalnya kan gitu ya. Yang perlu perhatikan tadi pada waktu baca Al-Quran terutama apa? Murojaah, mengulang. Ini ulangnya dari mana ya? Nah disitulah itu perlu kita pelajari. Karena kalau belum mengerti artinya enaknya dari mana, itu paling sulit itu murojaah. Itu keduanya huruf halah kan itu. Jadi yang jelas diantaranya huruf-huruf yang mirip. Nah, disitulah yang perlu kita pelajari. Sin, shin, shod, gitu kan? Tuh, atau apa disebutnya ta, po. Nah disitulah ada huruf-huruf lainnya yang agak sulit-sulit aja lah. Ya, rajin baca Al-Quran itu sangat bagus. Nanti kita pulang ke rumah harus bermasyarakat, gitu kan?
jangan diam diri, jangan pangku tangan, tidak boleh. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, kita harus bermasyarakat, mengajak, itu kan, mengajak masyarakat. Karena di kampung-kampung kita banyak orang-orang yang masih jauh, belum ngerti tentang wudhu, tentang apa mandi wajib. Ini masalahnya banyak. Tahajudnya 12 kali, 12 rakaat, tetapi wudhunya nggak jadi. Pahalanya gimana? Pahalanya gimana? Wudhunya nggak jadi. Mandi wajibnya nggak jadi. Ini masalahnya. Paginya sholat duha sampai 8 rakaat, tetapi mandinya nggak jadi. Nah, ini bagaimana? Disitulah perlu kita pikirkan, karena buat kita sendiri itu nggak bagus. Duha itu dipermudah segala permasalahan. Sebetulnya hampir setiap amal soleh itu mengantarkan kita, itu harus kita yakini supaya kita rajin. Dan saya pesan lagi, kamu harus bermasyarakat dimanapun, gitu kan. Kamu lagi kuliah di Jakarta, nah di sono kalau bisa, apalagi kalau di Jakarta banyak yang tertunjang karena banyak kegiatan, ngajar di rumah-rumah, dan ngajar Iqra, Quran dan sebagainya. Ini banyak tunjangan, tapi harus hati-hati karena lingkungan kota besar itu banyak apa? Banyak masalah, harus sangat hati-hati. Maksudnya supaya selamat dari sesuatu yang tidak kita pengini, itu masalahnya. Dan kita ngerti. Nah itu ya. Jadi semoga kalian manfaat ilmunya dan kalian punya niat bermasyarakat. Nanti kalau pulang ke kampung, hubungilah ibu-ibu yang memiliki tokoh pengaruh, itu kan, diajak apakah mingguan, apakah bulan, supaya pengetahuan kita terus berkembang dan terus selalu beramal soleh. Mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.